Dalam hamparan musim dingin yang membeku, tersembunyi sebuah kisah yang lembut, getir, sekaligus membakar harapan. White Bird, sebuah film drama dengan balutan fantasi ringan yang lahir dari dunia wonder karya R.J. Palacio. Film ini mengajak kita masuk ke masa lalu, menyelami luka-luka perang, cinta tanpa batas, dan keberanian yang tumbuh dari kesunyian. Disutradarai oleh Mark Forster, sutradara di balik film-film menyentuh seperti Finding Neverland dan The Kite Runner. White Bird menghadirkan atmosfer visual yang memikat. Setiap sudutnya dipenuhi cahaya lembut dan warna-warna pastel yang menyiratkan keajaiban di tengah penderitaan. Sinematografinya begitu puitis, mengajak kita tak hanya menonton, tapi juga merasakan. Diperankan oleh Ariella Glasser sebagai Sarah Bloom dan Bryce Gaysar sebagai Julian, film ini menggali dalamnya karakter dengan cara yang sangat manusiawi. Kita tidak hanya melihat mereka tumbuh, tapi juga belajar memahami bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, bisa mengubah hidup seseorang. Dengan rating PG-13, White Bird bukan sekadar drama sejarah berlatar Perang Dunia II, melainkan sebuah dongeng modern yang penuh empati dan keberanian. Ada unsur magis yang mengambang di tiap adegannya, bukan karena sihir, tapi karena harapan yang tetap menyala, sekalipun itu dalam kegelapan. Yuk, kita bahas. Bocah ini bernama Julian. Hari ini adalah langkah pertamanya memasuki dunia SMA. Dulu, saat masih duduk di bangku SD, Julian bukanlah anak yang manis. Tengil, sok jago, suka ngocol, dan yang paling parah, ia gemar membuli teman-temannya. Kini, sikapnya sedikit berubah. Lebih pendiam. Tapi jangan salah, sisa-sisa kenakalan itu belum benar-benar hilang dari matanya. Sore itu, saat pulang sekolah, saat sunyi mulai merayap di sudut rumah, Julian tiba-tiba terdiam. Ada suara asing terdengar samar dari arah ruang tamu. Ternyata, itu suara neneknya, Sarah. Seorang pelukis legendaris yang telah lama tak ia jumpai. Mereka makan bersama, dalam sunyi yang hangat. Usai makan, sang nenek perlahan berbicara. "Nak, jangan ulangi kesalahanku. Jangan pernah jadi orang yang suka menyakiti orang lain." Tapi Julian, seperti biasa, keras kepala. "Biarin aja, Nek. Orang lemah emang pantas dihina. Kalau nggak mau dihina, jangan jadi lemah." Mendengar itu, nenek Sarah tak marah. Ia hanya menatap langit, lalu mulai bercerita. Tentang dirinya sendiri. Tentang masa lalu yang ia sembunyikan rapat-rapat. Saat masih kecil, Sarah tumbuh di desa kecil di pedalaman Prancis. Hari-harinya dipenuhi tawa dan cinta. Ayahnya seorang dokter, ibunya seorang dosen. Di usia 12 tahun, Sarah punya 2 sahabat sejati yang selalu bersamanya, kemanapun ia pergi. Suatu siang, saat mereka bertiga menonton film di bioskop desa, mata Sarah menangkap tatapan dari seorang anak laki-laki bernama Vincent. Tatapan yang membuat pipinya bersemu merah. Vincent tampan, dan Sarah, seperti gadis kecil lainnya, mulai baper. Namun dari balik bayangan ruangan pemutar film, ada sepasang mata lain yang memandangnya dalam diam. Seorang anak laki-laki dengan kaki pincang yang hanya bisa mencintai tanpa berharap. Dia tahu, dengan keadaannya, mustahil bisa bersanding dengan bintang seindah Sarah. Setahun kemudian, saat mereka masuk SMP, Sarah, Vincent, dan anak pincang itu berada di sekolah yang sama. Suatu siang, Sarah melihat Vincent sedang membuli bocah pincang itu. Alih-alih menolong, Sarah ikut tertawa dan menghinanya. Tanpa sadar, dia menjadi bayangan dari orang yang hari ini ia nasihati. Di kelas, saat guru mengajar, Sarah sibuk menggambar. Namun, bukannya dimarahi. Guru justru memuji hasil karyanya. Bakat seni dalam dirinya memang sudah terlihat sejak awal. Malam harinya, di rumah, awan gelap mulai menggantung. Ayah dan ibu Sarah memberi kabar. Pasukan Nazi telah merebut kekuasaan. Dan sebagai keluarga Yahudi, mereka harus mulai berhati-hati. Esok paginya di sekolah, semua murid Yahudi dikumpulkan diam-diam di belakang sekolah. Sementara di luar, bahaya mulai mengetuk pelan. Tak lama setelah para murid Yahudi dikumpulkan, sebuah truk tentara Nazi berhenti di depan sekolah. Kepala sekolah sempat mencoba melindungi mereka. Namun dari lantai atas, Vincent malah nunjukin tempat sembunyi anak-anak. Tanpa ragu, tentara langsung menuju ke sana. Sarah yang panik buru-buru kabur. Waktu lari ke arah belakang, dia tanpa sengaja bertemu bocah pincang itu. Tanpa banyak tanya, si bocah langsung ngajak Sarah sembunyi ke gudang rumahnya. Di dalam gudang yang remang-remang, Sarah mulai memperhatikan wajah si bocah. Kayaknya nggak asing, tapi dia nggak yakin. Sarah nanya pelan,
kita pernah ketemu ya? Bocah itu jawab, kita dulu satu kelas waktu SD, bahkan sering duduk sebangku. Dia senyum tipis. Tapi aku ngerti, anak populer kayak kamu, mana mungkin inget aku. Sarah cuma terdiam. Baru kali ini dia benar-benar memperhatikan si bocah. Aku Julian, katanya. Nama itu bikin Julian, si cucu yang lagi dengar cerita ini, langsung kaget. Soalnya, itu nama dia sendiri. Nenek pun senyum kecil dan bilang, iya, nenek kasih kamu nama Julian, nama dari orang yang dulu nyelamatin hidup nenek. Nenek pun berlanjut. Malam hari, orang tua Julian datang ke gudang membawa makanan dan kasih sayang. Ibu Julian menyajikan makanan hangat, sementara sang ayah menyiapkan tempat tidur dari tumpukan selimut tua. Hari-hari berlalu. Sarah tetap tinggal di gudang itu, dan setiap malam, Julian selalu datang menemani. Hari-hari berlalu. Sarah tetap tinggal di gudang itu, dan setiap malam, Julian selalu datang menemani. Suatu malam, saat mereka belajar bersama, mata Sarah tertuju pada sebuah foto tua, wajah komedian legendaris Charlie Chaplin. Julian tertawa. Aku kerja sambilan di bioskop, jadi pemutar film. Sarah langsung semangat. Aku suka banget Charlie Chaplin. Obrolan pun mengalir deras. Malam itu mereka tak hanya berbagi cerita, tapi juga tawa. Besok siangnya, Julian tiba di bioskop tempat ia bekerja. Namun langkahnya terhenti ketika melihat Vincent dan dua temannya. Kini berseragam Nazi. Julian menunduk, pura-pura tak melihat. Ia tahu, satu kesalahan bisa membuat nyawanya melayang. Malamnya, di gudang, Julian memberitahu Sarah bahwa beberapa pekerja bioskop sedang merencanakan perlawanan. Mereka ingin membentuk kelompok pejuang bawah tanah. Sarah hanya bisa berharap, semoga semuanya selamat. Malam demi malam berlalu. Suatu malam, Julian berkata pelan, aku pengen banget ke Paris. Sarah mengajaknya masuk ke dalam mobil tua yang terbengkalai di gudang. Sambil berpura-pura menyetir, Sarah tersenyum. Meski belum pernah ke Paris, tapi kita bisa bayangin udah ada di sana. Sejak saat itu, setiap malam mereka jalan-jalan. Paris, Roma, London, semua kota jadi milik mereka dalam imajinasi. Beberapa hari kemudian, saat Julian datang ke bioskop, ia menemukan ruangan pemutar film dalam kondisi porak-poranda. Ada seorang pejuang yang tewas di sudut ruangan. Dan di ruangan sebelah, Julian melihatnya, Vincent, dengan seragam Nazi, mengobrak-abrik seluruh bioskop. Julian tak sempat berpikir. Ia langsung kabur, secepat mungkin. Karena ia tahu, bahaya sedang mendekat. Malam itu, sambil menangis, Julian menceritakan semua yang baru saja terjadi ke Sarah. Sarah, yang merasa cemas, berusaha menenangkan dan menguatkan Julian, meski hatinya juga berat. Hari demi hari berlalu, dan tak terasa, sudah setahun Sarah tinggal di gudang. Suatu sore, Julian dengan diam-diam menyusup ke bioskop untuk mengambil alat pemutar film. Malamnya, dia mengajak Sarah menonton film berdua di gudang. Di saat itulah, Sarah mulai merasakan perasaan yang berbeda. Melihat segala pengorbanan Julian demi kebahagiaannya, perlahan Sarah mulai jatuh hati. Beberapa hari kemudian, Julian dipanggil ke kantor kepala sekolah. Kepala sekolah memberitahunya bahwa dia terpilih untuk mendapatkan beasiswa. Saat berbicara, Julian tanpa sengaja melihat ada buku milik Sarah di rak kepala sekolah. Jam istirahat, dia pun masuk ke kantor dan mengambil buku itu. Namun, tanpa sadar, Vincent yang sudah mengawasi dari jauh melihatnya. Malamnya, Sarah sangat senang menerima buku kesayangannya itu dari Julian. Saking senangnya, dia langsung memeluk Julian, tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Namun kebahagiaan mereka terhenti saat tiba-tiba terdengar suara orang di depan gudang. Dengan panik, Sarah langsung sembunyi di atas. Sementara Julian pura-pura memperbaiki mobil bekas. Ketika masuk, ternyata itu Vincent bersama rekan-rekannya. Vincent langsung menginterogasi Julian, bertanya kenapa tadi siang dia diam-diam masuk ke kantor kepala sekolah. Julian mencoba menjelaskan kalau dia hanya mengambil buku Sarah yang tertinggal, tapi Vincent yang sudah lama jadi pembuli, langsung memukulinya tanpa alasan yang jelas. Sarah yang berada di tempat persembunyian nyaris ketahuan. Beruntung, Julian yang panik segera mengalihkan perhatian mereka dengan menyinari kelelawar yang ada di loteng dengan senter. Karena banyaknya kelelawar yang berterbangan, Vincent dan rekan-rekannya langsung ketakutan dan buru-buru meninggalkan gudang. Saat Sarah turun, Julian marah padanya. Dia menegur Sarah dengan keras. Ini bukan cuma tentang kamu, jangan egois. Jika sampai mereka tahu kamu disembunyikan, kita semua akan mati. Kamu nggak cuma membahayakan dirimu, tapi juga keluargaku. Sarah hanya bisa menangis.
minta maaf atas semua yang terjadi. Hari-hari berlalu, dan semenjak kejadian itu, Julian tidak lagi datang ke gudang. Selama beberapa minggu, ibu Julian yang menemani Sarah. Julian pun enggan untuk menemui Sarah. Hingga suatu sore, di akhir musim semi, pada hari ulang tahunnya, keluarga Julian datang membawa kue untuk Sarah. Akhirnya, Julian muncul. Malamnya, Julian memberikan kado ulang tahun untuk Sarah. Sebuah ukiran kayu berbentuk burung yang dia buat sendiri. Sarah sangat tersentuh dan bahagia. Keduanya pun akhirnya berbaikan. Demi merayakan hari ulang tahun Sarah, ayah dan ibu Julian mulai berdansa bersama di ruang tamu. Melihat mereka, Sarah pun mengajak Julian untuk ikut berdansa. Saat sedang berdansa, dari radio terdengar kabar bahwa pasukan sekutu akan segera datang untuk membebaskan Prancis. Mendengar itu, mereka semua merasa lega. Di tengah malam, Julian mengajak Sarah berjalan-jalan ke hutan dekat rumah mereka, menikmati malam yang penuh harapan. Di sana, Julian menunjukkan ladang bunga yang begitu indah. Hamparan bunga warna-warni yang memukau, menciptakan suasana yang damai dan penuh kebahagiaan. Di tengah keindahan itu, Julian menatap Sarah dan berkata dengan suara lembut, "Selamat ulang tahun, Sarah." Lalu, dengan hati yang penuh perasaan, Julian mengungkapkan cintanya. "Setelah dewasa nanti, apakah kamu mau menikah denganku?" Mendengar lamaran itu, Sarah tersenyum bahagia. Matanya berbinar. "Aku mau," jawabnya, suaranya penuh keyakinan. Setelah momen bahagia itu, mereka kembali ke gudang. Saat Julian hendak pulang, Sarah memberinya sebuah buku. "Di dalam buku itu, ada sesuatu yang spesial untukmu," kata Sarah sambil tersenyum. Malam itu, sebelum tidur, Julian membuka buku Sarah. Di dalamnya, Sarah menggambar wajah Julian dengan begitu indah, lengkap dengan puisi yang membuat hati Julian berbunga-bunga. Namun, keesokan paginya, saat Julian hendak berangkat sekolah, nasib buruk menimpanya. Dia ditangkap oleh tentara Nazi karena Vincent memfitnahnya sebagai keturunan Yahudi. Saat tas Julian diperiksa, tentara menemukan buku Sarah. Menyadari bahwa Sarah sedang disembunyikan, Vincent segera pergi ke gudang tempat Sarah berada. Dengan ketakutan, Sarah berhasil melarikan diri dan berlari menuju rumah Julian. Namun, karena orang tua Julian sedang tidak ada di rumah, Sarah terpaksa masuk lewat pintu belakang. Begitu dia masuk, tiba-tiba dia dihadang oleh sepasang suami istri yang tinggal di lantai 2, Tuan dan Nyonya Loveler. Tiba-tiba, pasangan suami istri lain muncul dan menyapa. Mereka mengungkapkan bahwa selama ini mereka diam-diam membantu menyembunyikan orang-orang yang terancam oleh tentara Nazi. Hari itu, mereka berencana kabur keluar dari Prancis. Tuan dan Nyonya Loveler menawarkan agar Sarah ikut bersama mereka. Namun Sarah menolak. Dia ingin tetap tinggal di sana, menunggu orang tua Julian. Sementara itu, setelah mendapat kabar tentang Julian, ibu dan ayahnya pergi ke pos tentara Nazi. Mereka mencoba menjelaskan kepada tentara bahwa keluarga mereka bukan keturunan Yahudi. Namun tentara itu tetap tidak mau memberitahukan keberadaan Julian. Saat mereka akan pergi, teman Vincent yang kasihan memberi kabar bahwa Julian telah dibawa ke hutan. Jika mereka ingin menyelamatkannya, mereka harus membayar komandan Nazi untuk membebaskannya. Mendengar itu, ayah dan ibu Sarah terdiam, terkejut dengan kenyataan yang begitu pahit. Setibanya di rumah, ibu Sarah segera mengajak menemui Tuan dan Nyonya Loveler. Setelah menceritakan segala kejadian yang menimpa mereka, tanpa banyak bicara, Nyonya Loveler memberikan seluruh tabungannya pada ibu Sarah. "Bawalah putramu pulang," katanya dengan penuh rasa iba. Dengan penuh harapan, ibu Sarah dan Tuan Loveler bergegas menemui komandan Nazi. Namun, sayangnya, mereka terlambat. Komandan Nazi memberitahukan bahwa Julian dan para tahanan lainnya telah dibawa ke hutan untuk dieksekusi. Julian telah meninggal dunia. Sore harinya, setelah tentara Nazi pergi, ayah dan ibu Sarah pergi ke hutan untuk mencari Julian. Namun, meski mereka berusaha dengan segala cara, Julian tak pernah ditemukan. Sejak kejadian itu, Sarah memilih untuk tinggal di kamar Julian, tempat yang penuh kenangan indah bersama sahabat dan cinta pertama dalam hidupnya. Setelah kejadian itu, Sarah memilih tinggal di kamar Julian. Ia tak ingin kembali ke gudang karena terlalu banyak kenangan yang menyakitkan di sana. Waktu berlalu, dan beberapa tahun kemudian, Prancis akhirnya merdeka. Sarah pun dapat kembali bersekolah. Namun, meski berusaha, dia tak dapat menemukan orang tuanya. Rumahnya sudah lama kosong, tak ada jejak yang tersisa. Hingga suatu siang, saat dia berjalan di depan sekolah, ia melihat ayahnya datang. Sarah merasa begitu lega dan terharu. Ayahnya mengungkapkan bahwa ibunya tak selamat. Malam itu, mereka berdua pergi ke rumah Julian. Setelah berbicara panjang lebar, ayah Sarah mengatakan bahwa dia ingin membawa Sarah pulang. Walaupun tentara Nazi sudah pergi,
situasi di Prancis masih belum sepenuhnya aman. Ayah Sarah meminta izin untuk membawa Sarah pergi. Mendengar itu, meski sangat berat karena Sarah telah dianggap sebagai anak mereka sendiri, orang tua Julian dengan terpaksa merelakan Sarah pergi. Keesokan harinya, orang tua Julian mengantar Sarah ke stasiun. Sebelum berangkat, ibu Julian memeluk Sarah erat-erat, berpesan dengan tulus. Sering-seringlah berkunjung, pintu rumah ini akan selalu terbuka untukmu. Begitulah kisah hidup nenek Sarah, yang ternyata masih sering mengunjungi orang tua Julian setelah perang. Bahkan saat dia menikah dengan pria pilihan Sarah sendiri, orang tua Julian hadir di pernikahannya. Nenek Sarah terus mengenang mereka hingga mereka meninggal dunia. Mendengar kisah yang penuh haru ini, Julian tak bisa menahan air matanya. Ia menangis, mengingat semua kenangan indah yang pernah ada. Keesokan harinya, di sebuah galeri, nenek Sarah mengadakan acara pameran lukisan. Sebelum berpidato, dia meletakkan ukiran burung buatan Julian di atas panggung. Ukiran itu adalah hadiah terindah yang pernah dia terima. Hadiah dari malaikat penyelamat hidupnya. Sementara itu, di sekolah, Julian sedang menggambar burung putih yang diceritakan oleh nenek Sarah kemarin. Saat hendak masuk kelas, Julian melihat seorang siswi sedang dibuli oleh teman-temannya. Tanpa ragu, ia langsung bergegas menolong siswi tersebut. Dan, film pun berakhir.